Halo semua, kembali lagi bersama saya Haikari Albani. Di sini saya berkesempatan berbincang langsung dengan sosok inspiratif di lingkungan saya, yaitu Mas Amir. Mas Amir ini adalah pengusaha di bidang cuci motor dan karpet. Lewat obrolan singkat kali ini kita akan mendengarkan perjalanan Mas Amir membangun usahanya dari nol hingga seperti saat ini. Langsung saja kita simak ceritanya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Mas Amir lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Mas Wilu. Perkenalkan, nama saya Amir. Di sini saya sebagai narasumbernya Mas Wilu dan saat ini saya ada usaha di bidang jasa cuci motor dan karpet yang sudah berjalan sekitar hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih lah. Dan alhamdulillah mungkin ya sedikit demi sedikit berkembang. Langsung aja ya Mas, bisa diceritain nggak Mas awal mula memulai usaha cuci motor dan karpet ini? Ya, sebenarnya kami sudah punya rencana cukup lama untuk punya usaha ini, dan memang dari segi prospeknya untuk di daerah sini, karena belum ada cuci karpet yang bisa melayani di area terdekat sini, jadi kita beranikan diri untuk membuka usaha. Jadi untuk awal-awalnya memang kita mulainya dari nol ya, jadi untuk modal dan sebagainya kita juga mengumpulkan sedikit demi sedikit, membangun tempatnya juga sedikit demi sedikit, dan kita juga belajar juga sih sama pengusaha yang sudah punya usaha cuci karpet ini atau cuci mobil atau cuci motor yang ada di area lain, dengan ikut bekerja sama mereka sambil mengumpulkan modal juga. Jadi ya memang awalnya begitu, kita sudah punya niatan untuk membuka usaha dari nol tadi. Oke. Terus ada ini nggak Mas, tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau tantangan besar sih pasti ada ya, karena kan kita yang paling pasti itu tantangan terbesar adalah kita pengen mulainya itu loh, karena kan awal kita dari tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini, kita hanya tahu ada prospek di sana. Nah, jadi ya yang paling menantang itu ya kita harus memberanikan diri tadi. Jadi ya itu tantangan terbesar sih menurut saya untuk memulai usaha ini, karena kan memang dari modal juga kita terbatas, dan kalau misalnya kita membuka usaha kan kita harus meluangkan lebih banyak waktu di sana dan banyak hal yang dikorbankan, sehingga ya tantangannya di sana, kita harus benar-benar fokus ke usaha kita tadi. Terus strategi apa sih Mas, atau kebiasaan lah yang Mas Amir lakukan agar usaha ini bisa terus berjalan dan berkembang? Ya kalau awal-awal sih, karena namanya usaha ya, mulai dari nol juga ya, kita tidak bisa menebak-nebak kira-kira hari ini bisa dapat pelanggan berapa. Jadi yang bisa kita atur ya jadwalnya kita sendiri kan. Jadi kita harus buka dari jam berapa dan sampai jam berapa, kita harus pastikan itu benar-benar kita ikuti selama mungkin ya 2 tahun pertama lah, karena kan memang untuk 2 tahun pertama kan orang-orang juga perlu tahu juga kalau kita itu ada gitu. Nah, mulai dari sana ya mungkin karena kebiasaan kita bukanya tepat waktu tadi, ya orang-orang sudah tahu kalau kita buka jam segini sampai jam segini gitu. Ya sama untuk kebiasaan lain ya, kita harus lebih tulus aja sih waktu bekerja melayani pelanggan, karena kan biasanya pelanggan itu bisa merasakan sih kalau orang-orang yang bekerja di cucian ini itu tulus untuk membersihkan motor dan karpet mereka. Jadi hasil yang diberikan itu tidak hanya bagus tapi juga memuaskan bagi pelanggan gitu. Ada harapan nggak Mas atau rencana untuk
ini ke depannya? Ada sebenarnya, karena usaha ini kan emang dari awal kita bangun untuk melayani jasa cuci motor dan karpet di area sekitar. Jadi untuk yang diharapkan itu, karena mungkin semua pengusaha senang dengan itu ya, lebih banyak melayani orang, jadi merasa kalau usaha yang kita punya itu bisa dirasakan manfaatnya sama orang banyak gitu. Jadi itu harapan kita, pokoknya semakin berkembang dan semakin banyak orang yang bisa kita bantu untuk bisa karpet sama motornya gitu. Oke, mungkin ada ini nggak Mas, pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen membuka usaha mulai dari nol sampai bisa gede lah, buat teman-teman mungkin ada usaha atau Kalau anak-anak muda sih yang pasti ya harus menyadari dulu sih, kalau anak-anak muda itu emang dari sisi pengalamannya masih kurang ya, jadi harus mau untuk berdiskusi atau ya pelan-pelan ngobrol lah, atau nongkrong sama orang-orang yang lebih berpengalaman ya. Contohnya mungkin bapak-bapak sekitar yang sudah punya usaha, itu kan mereka juga ada pengalaman praktis lah di bidangnya masing-masing, walaupun nggak relevan dengan usaha kita, tapi ketika kita ngobrol itu kadang ada hal-hal baru yang mungkin kita bisa petik dan kita bisa pakai di usaha kita. Sebenarnya hal-hal inspiratif itu bukan datang dari orang tertentu, tapi bisa didapatkan dari banyak orang kalau kita mau ngobrol sama orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Itu tips saya yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus bisa disiplin, terutama waktu tadi, karena kan untuk bisa disiplin itu sangat susah sebenarnya, dan teman-teman moodnya bagaimanapun ya, karena itu sudah pilihan teman-teman untuk buka usaha misalnya, ya harus diikuti jadwalnya. Misal buka jam 8 sampai jam 5 ya harus jam 8 sampai jam 5 itu buka terus, konsisten gitu ya? Konsisten, betul. Ada atau tidaknya pelanggan ya itu kita serahkan ke yang Maha Kuasa, tapi kan yang bisa kita usahakan kan kita tepatilah waktu itu. Sama ya tadi, usahakan kalau misalnya kita melayani pelanggan itu setulus hati, karena pelanggan itu bisa merasakan kalau pelayanan kita itu tulus untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Misalnya kalau kita ya sekedar cuci karpet dan motor, tapi ya menurut mereka mungkin itu nggak sepele juga, karena kan karpet itu kan dipakai di rumah ya, dan mungkin di sana ada anak atau keluarga yang kalau misalnya tidur-tiduran di karpet dan karpetnya kotor, ada bakteri dan sebagainya, kan bisa menimbulkan penyakit. Jadi ya kita harus sadari bahwa usaha yang kita jalankan itu ada manfaatnya buat orang lain, dan kita tulus melakukan itu untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Oke, itu ya teman-teman, cerita dan semangat yang sangat menginspirasi kita semua. Mungkin terima kasih untuk Mas Amir sudah mau menjadi narasumber saya, dan buat teman-teman di luar sana yang mau membangun usaha dari nol, semoga cerita Mas Amir bisa menginspirasi dan menjadi motivasi lah buat kita semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di konten inspiratif selanjutnya. Bye bye.